Oke. Kalau bahasannya dimulai dari kenapa kita harus olahraga, sebenarnya jawabannya bakal sama aja ya. Kayak siapapun yang bahas kayak ya pasti harus buat sehat, buat apa dan segala macam. Ini awal bahasannya lebih ke trigger apa yang bikin lu olahraga. Oke, jadi kalau disebut trigger apa yang bikin olahraga, dulu mungkin kita zaman kecil, zaman sekolah, itu senangnya berkegiatan di lapangan kita sebut mungkin nggak cuman diem di kelas, nggak cuman belajar, tapi kita senang berkegiatan pakai tubuh kita lah. Sebenarnya ya pada dasarnya saya tipikal orang yang senang juga berkegiatan di luar. Mau itu olahraga ataupun bukan. Zaman sekarang mungkin ada pramuka, ada segala rupanya. Tapi akhirnya kenapa olahraga? Karena setelah dilakukan hal tersebut menyenangkan. Itu bakal jadi pelepas stres. Itu dari dulu. Lebih ditekunkan sejak SMA. Oke. Oh, berarti dari SMP juga belum olahraga banget. SMP sebenarnya udah nyobain olahraga kayak futsal, basket, renang. Sebenarnya dari SD sih, udah renang, basket, karate. Tiap pelajaran olahraga saya tipikal yang semangat gitu. Cuman baru benar-benar memilih dan memutuskan fokus di satu olahraga itu SMA. Oke. Emang bener, kalau maksudnya gini, kalau dari aku sendiri ya, kenapa akhirnya seneng olahraga? Soalnya berangkat dari waktu kecilnya orang-orang yang nggak bisa olahraga sebenarnya. Tapi nggak bisanya bukan nggak bisa gara-gara nggak suka. Sebenarnya suka, cuman waktu kecil banget kayak kelas 1, 2 SD lah ya, itu tuh fisiknya waktu itu aku lagi sakit gitu loh, yang bikin lari dikit capek, terus ngapain dikit lemas kayak gitu, yang sampai di titik akhirnya masuk rumah sakit nggak tahu, aku lupa deh sakitnya apa, pokoknya nggak masuk sekolah 3-4 bulanan loh gara-gara sakit itu. Nah, titik baliknya waktu udah sehat, terus kondisi fisiknya tiba-tiba berubah drastis nih, dari yang asalnya sakit itu jadi seneng gerak. Nggak tahu gara-gara balas dendam si emosinya ya, yang asalnya dikit-dikit tuh sakit lemah lah pokoknya, sampai akhirnya wish lari, diajak lari enak badannya, diajak main enak. Tapi waktu itu masih kebentur sama olahraga tuh lebih ke batasnya di bola, basket gitu ya, akhirnya aku milihnya basket gitu. Nah, akhirnya jadi senang olahraga, terus jadi senang makan juga. Senang makan gara-gara sehat itu. Dulu nggak suka makan sama sekali. Nah, sampai akhirnya baru bener-bener fokus olahraga waktu ketemu sama martial art. Terus kelas 2 SMA baru kenal sama flag football gara-gara iseng lempar-lemparan bola gituan. Bola gituan namanya. Bola apa? Bola football. Nah, inilah bola ginian. Nah, gara-gara iseng lempar bola gini tapi nggak ngerti cara lemparnya gimana. Terus dilihatlah sama orang yang main flag football, terus diajakin gitu, gabung satu tim lah gitu. Nah, dari situ baru ketemu sama si flag football, main, meskipun sempat kena gap gara-gara waktu kuliah di kampus yang nggak ada tim football, tapi akhirnya ikut lanjut dan segala macam. Jadi triggernya lebih ke balas dendam badan karena waktu dulunya nggak bisa gerak. Tahu nggak kenapa saya akhirnya memilih flag football? Jadi selain senang gerak, senang berkegiatan pada masanya, kita kan dulu gampang ya untuk nonton anime di TV. Ya, gampang banget dari minggu pagi, segala lupa. Sampai akhirnya zaman kita SMP SMA. By the way ini kita kelahiran 9596 ya. Yes. Jadi kalau yang nontonnya angkatan 2002 mungkin gak wiwet. Iya lagi. Itu di TV ada anime Ice Shield. Ya, Anime Ice Shield. ya benar. Di mana kalau Jepang itu bikin anime, dia kan ngebuat si anime tersebut tuh menggebu-gebu, apalagi anime olahraga gitu. Jadi ambisi orang-orang atau karakter-karakter dalam anime tersebut tuh
jelas gitu. Nah pada masanya saya bener-bener seneng banget sama Ice Shield. Sampai akhirnya jadi tahu American football dari Ice Shield itu. Pertama kali ngeliat bola ini itu SMA kelas 1, naik motor ngelewatin satu lapangan, ada tim yang lagi tanding. Terus saya nengok, kok formasinya kayak tahu. Tapi lanjut dulu, waktu itu lagi nganterin temen sampai Jalan Gede. Beres nganterin temen, balik lagi ke lapangan itu. Datang sendiri ke pertandingan orang, parkir motor, nonton pertandingan sampai beres. Itu udah kondisinya berarti lagi ada yang tanding lu lihat gitu. Lagi ada yang tanding tuh saya lihat. Nonton dulu pertandingan sampai beres. Pertandingan beres saya langsung nanya ke yang main. Pemain ginian di mana ya? Oke. Itu kejadian di 2011 akhir. Oke, berarti nanya ke kalau bisa nanya di tim Bandung berarti ya. Tim Bandung. Waktu itu yang tanding tuh ada tim namanya Reaper sama timnya ITB tahun 2011. Ya, tim ITB berarti ya. Ya ITB. Baru setelah itu saya langsung mencoba untuk main flag football dari 2011 akhir sampai sekarang tahun 2024 nggak pernah skip setahun pun. Mantap. Jadi setelah tahu olahraganya, jatuh cinta sama olahraganya, dan memutuskan untuk berusaha fokus di olahraga ini, ya udah lumayan belasan tahun. Karena kebetulan juga kuliah di Unpad yang ada tim footballnya juga kan. Justru kebalik. Atau gara-gara tim footballnya jadi Karena di Unpad ada tim football, memang. jadi opsi pilihan saya kuliah adalah wajib Unpad gimana pun caranya. Dan jurusan Justru disesuaikan. kebetulan ada jurusan yang sesuai ya Pak. Kebetulan ada yang sesuai. Saya Iya, jurusan nggak ada nih Unpad nih. Jadi nggak ada pilihan lain nih. Yang paling kerasa pertama adalah kemampuan manajerial. Itu Terus malah kemampuan manajerial. justru malah kemampuan manajerial. Kenapa tuh? Jadi saya kan udah bikin tim dari zaman SMA, bikin tim sendiri. Zaman kuliah ngelanjut, Ya, beres kuliah, bikin tim lagi. oke. Habis itu jadi sering bongkar pasang orang untuk bikin suatu tim. Ya. Tiap eventnya, tiap kompetisinya beda. Dan justru yang nomor satu adalah kemampuan manajerial. Di mana hal tersebut tuh harus disiapin matang. Oke. Kita dari pemilihan orang, saya jadi belajar ngobrol, pitching ke orang, itu dari football. Dulu kan zaman main football XVA itu satu tim 30 orang. Betul. Bayangin, sebagai founder, sebagai kapten, berarti kan 29 sisanya itu harus saya kontak. Betul. Dicat satu-satu, diajak ngobrol satu-satu, kendalanya apa, berusaha ngerti Kalau bikin ya berarti manajernya belum ada ya. Ya, manajer belum ada. Bahkan maksudnya gini, meskipun itu manajer itu kan dia ngurus ketika timnya udah jadi. Ya. Ketika orang-orang udah jadi, ketika orang-orang udah komit. Tapi sebelum mereka komit, siapa yang tanggung jawab? Kaptennya kan? Kapteni dulu. Nah, dari situ tuh saya belajar bahwa tiap orang tuh penting, tiap orang tuh punya perannya masing-masing. Di football peran dia tuh sepenting itu loh. Ya. Orang-orang dengan kemampuan yang berbeda sangat pentingnya. Ya. Butuh yang nangkap bola, butuh yang lempar, butuh yang lari, butuh yang jago kontak fisik. Ya makanya aku juga kenapa seneng sama si football karena setiap ability dan setiap kondisi fisik itu punya perannya masing-masing. Ini aku ngobrol sebagai orang yang pindah-pindah olahraga dan pindah-pindah di football, pindah-pindah posisi karena fisiknya beda-beda. Waktu SMA berat badan itu 45, udah kayak semangat ya. Nah, waktu kuliah itu naik jadi 60, itu udah jauh ya. Sekarang udah lulus kuliah, berat badan ya stabil di 76, 77 kayak gitu kan, terus naik ya. Gitu. Nah, bentuk badannya juga beda. Dulu ramping sekali, enak banget buat diajak lari. Kalau sekarang lebih enak diajak ampek gitu ya. Ampek tuh apa sih bahasa Indonesia? Ajak kita. Sama aja. Itulah ya buat nanti kalau aku searching dulu nanti ampek apa. Pokoknya gitu. Itu tuh flag football tuh bener-bener bisa manfaatin itu, dan akhirnya kayak setiap orang punya ability masing-masing. Keseruan itu yang akhirnya bener-bener seneng nih sama si flag football kayak gitu. Nah tapi balik lagi tadi ke benefit di luar dari fisik, selain dari kemampuan manajerial, apalagi nih? Oke. Kan kemampuan manajerial. Beresin dulu deh. Boleh. Ini si manajerial ini salah satu yang paling sulit itu nge-manage orang. Selain tadi udah masuk,
preparation itu bakal lebih panjang. Kenapa? Karena orang-orang tersebut persiapannya lebih banyak. Bukan cuman ilmu. Jelas di football misalnya kita ajar ilmunya, football IQ-nya dikejar, tapi fisiknya tetap dipertahankan. Skillnya, chemistry dan orang-orangnya. Gimana kalau kita nyiapin tim lain, itu nggak seribet itu. Sekarang saya udah certified coach. Oh udah. Ya udah. Itu sertifikatnya keluar gimana sih? Ya, jadi sekarang asosiasi football ini udah lebih berkembang. Udah Oke. punya visi yang lebih bagus, udah punya sistem yang lebih bagus. Oke. Salah satunya adalah mengembangkan profesi selain aktif. Oke. Yang di-push itu adalah coach dan wasit. Oke, karena itu kasarnya Pendukung bekal, penting lah. bekal untuk jadi pendukung penting pengembangan si ini ya, selain player. Betul. Nah, saya alhamdulillah terpilih masuk di pelatihan coach batch 1 Oke. dari asosiasi. Oke. Akhirnya ya saya ngikutin pelatihan dari materi-materi dasar semua. Jadi belajar misalnya strength and conditioning gimana, pemateri juga bagus. Habis itu sempat undang pemain football dari Inggris Oke. untuk jadi pemateri. Betul. Beres program-program yang disediakan asosiasi itu saya dikasih beasiswa untuk ikut pelatihan online di NFL Flag USA. Oke. Meskipun pelatihannya online, tapi sertifikatnya Dari satu. keluar dari Amerika. Amerika dong. Iya, Berarti sertifikasi ini yang ngeluarin siapa? USA Football. Oh iya. Iya, Mantap. Tapi saya football. Jadi mungkin pathway saya pribadi ke depannya selain menjadi atlet flag football dan menikmati flag football adalah menjadi coach flag football. ya. Nah, opportunity ini sangat luas terbuka dengan asosiasi yang semakin berkembang. Orang-orang masuk di sini nggak cuma bisa jadi atlet, dan orang-orang yang sudah jadi atlet tapi dia mungkin udah ngerasa, oh saya umurnya udah nggak bisa nih main football doang, anggap yang 30 ke atas. Dia bisa memilih profesi lain. Selain aspek manajerial, berikutnya ada aspek mental. Mental. Jelas. Mau gak mau ya, di olahraga itu kita dipaksa untuk kompetitif. Kalau di olahraga kompetitif nggak sih? Iya betul. Tapi Tapi intinya adalah mana? Aduh, bahasa Sunda nggak apa ya? nggak apa-apa. Maaf, mani, mas. Biar cair. Ya cair lah, biar kelihatan orang Sunda pride. Aman. Jadi mana itu dipaksa untuk selalu dalam kondisi prima. Yes. Karena mana harus mengeluarkan segala hal yang mana bisa. Kalau misalnya nggak bisa, otomatis performa turun kan. Yes. Ketika performa turun, itu mengakibatkan kerugian baik untuk diri sendiri, tim, Ya benar. bahkan menguntungkan orang lain Ya. atau musuh. Nah, dengan aspek mental tersebut, gimana caranya kita harus ngejaga mentalnya tetap di atas, Betul. mental tetap stabil. Dan itu kalau misalnya dipraktikkan di kehidupan nyata, ibaratnya Pakai banget. pakai banget. Apalagi kerja ya. Ya, kerjaan gagal sedikit, oke, gimana caranya nge-push diri? Ya. Musuhnya tetap lagi. Push lagi. Nah, lagi gak semangat, lagi bad mood, oke sebentar, tapi harus naik lagi. Jadi bukannya kita gak bisa turun mentalnya, mentalnya turun. Tapi yang jadi pelajaran adalah bukan seberapa sering kita turun, tapi seberapa cepat kita bisa bangkit lagi. Soalnya mentalnya turun, itu benar-benar ngaruh. Oke. Mungkin kalau yang agak kocak, contoh misalnya ditolak cewek ya, Oh baik. move on-nya dia cepet kayak, Iya, iya. oke, next mentality. Bener-bener. Ini kayak selain football untuk nge-maintain fisik kan sebenarnya aku nge-gym, ya kan. Nah, akan kayak sering banget kalau misalnya kita ngeliat di gym itu apa ya, bisa dibilang cowok-cowok yang menjadikan pelarian ditolak ceweknya ke gym. Itu kelihatan nge-gymnya semangat banget. Terus biasanya nggak mau ngomong, terus pakai headset diem aja. Terus ada yang misalnya dia saya tolak diem aja, ngecek HP. Baru kita tegur, mas, ini alatnya mau dipakai lagi, masih dipakai? Oh masih dipakai mas. Ya. Dia nge-gym, jarang ngomong, tapi abis itu kayak 1, 2, 3 bulan hilang. Kayaknya kalau udah hilang udah punya pacar lain. Biasanya gitu. Ya akan lebih bagus lagi kalau konsisten. Tapi dengan kayak gitu juga sebenarnya dia pelariannya bagus pakai olahraga gitu ya. Ya siapa tahu ternyata dengan varian sehari bisa jadi habit ya. Ya, Udah jadi habit kan malah jadi level up lah. ya, karena kalau ngomongin soal pelarian, kalau misalnya dari sudut pandang aku sendiri ya, buat si olahraga selain memang seneng juga untuk ngatur emosional. Jadi aku sendiri sebenarnya tipikal orang yang
kadang-kadang kalau misalnya energinya nggak dikeluarin suka kebanyakan dalam artian misalnya megang gelas kalau lagi banyak energi suka apa ya, kalau rasa tuh kadang-kadang tiba-tiba jatuh lah apa segala macam gitu. Terus emosi juga agak jadi kurang stabil gitu ya. Tapi dengan olahraga rutin, misalnya olahraga seminggu 3 kali, misalnya nge-gym seminggu 3 kali, tambah kalau lagi season kan ada latihannya juga, kerasa lebih enak banget, moodnya kejaga banget, terus emosinya sangat terjaga, jauh banget dibandingkan kalau misalnya nggak olahraga sama sekali. Kayak kesel, tapi kesel dibilang kesel juga nggak tahu kesel gara-gara apa. Kayak lagi banyak aja gitu, kebanyakan energi, apalagi dengan habit misalnya seneng enak kerjaan, banyaknya meeting ketemunya sama kopi lagi, kopi memacu jantung, terus gak disalurkan kan kayaknya nggak ngopi gitu Pak. Jadi akhirnya senang ngapus ini meskipun tangannya dikoyokin, ntar sore saya nggak lagi Pak. Tapi tangan nggak pakai tangan, pakai leg day berarti kepaksa. Kalau tangan bisa gawat. Gitu. Jadi intinya banyak hal positif yang bisa kita Banyak banget Pak, banyak. selama industri pungpung alias hal positif tersebut kita bawa ke dunia secara umum. Jadi hal positif di olahraga nggak cuman stay di olahraga, tapi kita bawa itu ke kerjaan, kita bawa itu ke hubungan pribadi, ya. Kita bawa itu jadi habit. Hal positifnya bakal banyak. Oke, jadi kenapa kita membuat ini semua? Jadi tujuannya itu atau visinya adalah membuat sportainment, sport entertainment. Sportainment, fokusnya malah sportainment. Fokusnya sportainment, Bukan media flag football gitu, bukan. Malah gak flag football banget. Gak flag football banget. Cuman biasa tahap satunya adalah flag football dulu. Karena kita bekalnya pengetahuan awalnya itu. Itu yang paling familiar. Nah, kita tuh membuat gimana olahraga menjadi lebih entertain atau jadi lebih menarik, Lebih fun. bisa dinikmati semua kalangan. Oke. Dari orang yang jadi atletnya, pemainnya jelas fun ya itu. Ya. Orang yang jadi coachnya, orang yang jadi perangkat kegiatan dengan pendukung ya. Dan bahkan orang yang nonton. Oke. Jadi orang tuh nggak ada di lokasi tapi dia bisa nonton, dia bisa menikmati. Bahkan sekarang kan udah ada YouTube ya. Jadi nggak nonton live pun bisa. Jadi kasarnya yang tadi kan kita udah cerita nih soal keseruannya, kenapa kita ketemu olahraga, keseruannya dari mana segala macam. Kita tuh pengen lebih banyak orang atau banyak orang-orang yang memang misalnya belum ketemu nih sukanya sama olahraga, akhirnya ketemu dan akhirnya bisa punya versinya mereka sendiri, kayak olahraganya, cerita-cerita serunya segala macam. Tadi kan sudut pandang kita ya kan, dan kita ingin melahirkan sudut pandang itu ke teman-teman yang lain gitu sebenarnya kan. Betul. Ya, dari konten, dari event, dari apapun yang kita bisa lakuin kaitannya sama si sportainment itu ya. Iya, betul sekali. Jadi kita nggak cuma itu, nanti olahraga lain, basket, sepak bola, futsal, material art, Bahkan olahraga yang nggak fisik kayak e-sport, catur. yes, karena itu masuk kategori olahraga, berarti kita tetap manfaatin. Iya. Terus kayak olahraga rekreasi kayak permainan tradisional tuh masuk ke olahraga rekreasi. Ya itu seru sih untuk kita bahas di sini, dan bukan bahas juga tapi mungkin kita bisa supporting dari si event, dari apapun itu yang memang kita bisa lakuin, biar intinya kita cuma pengen ngomong olahraga itu seru. Yuk kita mulai dengan caranya masing-masing, ya kan? Tuh. Meskipun kita tidak jadi pelaku olahraga di satu cabur, tapi kita bisa menikmati, dan mendapatkan kesenangannya. Alright. Lagi entertainment. Kita nikmatin olahraganya, kita tonton. Jadi nanti kalau nonton timnas main di Asian Games atau Olimpiade nih, Indonesia mau berangkat Olimpiade, yang kita tonton tuh gak cuma satu olahraga, tapi banyak olahraga yang bisa kita nikmati. Betul. Kita tahu olahraga A itu serunya di mana, Ya, olahraga B serunya di mana. Nah itu yang dikejar nggak cuma nonton olahraga satu kita doang gitu ya. Betul. Semua olahraga itu punya entertainnya masing-masing. Ini kita kupas tuntas gimana caranya menikmati olahraga tersebut. Ya semoga kita bisa nge-share keseruan olahraga itu ke kalian. Terus kita juga bisa ngebahas banyak jenis olahraga, bahkan olahraga-olahraga yang lagi berkembang juga selain flag football, biar semakin berkembang juga, semakin variatif juga. Atlet-atlet yang punya potensinya juga, potensinya bisa dimaksimalkan, karena ini akan jadi seru banget. Asli.
Tungguin, tonton. Ya.